Kalimantan, pulau yang dikenal dengan hutan tropisnya yang luas dan sungai-sungainya yang megah. Di balik keragaman alamnya, terdapat daerah-daerah yang menyimpan cerita yang unik. Salah satunya adalah Tumbang Marikoi, sebuah kawasan di pedalaman yang menghadirkan potret kehidupan sederhana namun penuh makna. Perjalanan ini dimulai dari Semarang menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari udara, pemandangan daratan dan sungai-sungai besar mulai terbentang, memberikan gambaran pertama tentang kekayaan alam yang begitu luas. Palangkaraya menjadi pintu gerbang menuju pedalaman Kalimantan. Dari sini, perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya menempuh jarak, tetapi juga menyelami kehidupan masyarakat di pedalaman. Melanjutkan perjalanan darat, medan yang ditemui tidak selalu mulus. Perlu waktu berjam-jam untuk bisa sampai di tujuan. Jalanan rusak, berlubang, bahkan terkadang tergenang lumpur. Semua itu menjadi tantangan tersendiri. Namun di balik kesulitan itu ada harapan besar. Harapan bahwa suatu saat pembangunan bisa menjangkau hingga ke pelosok, bahwa masyarakat di pedalaman pun dapat menikmati akses yang layak. Namun setiap perjalanan panjang selalu diiringi dengan keindahan. Pepohonan hijau yang menemani perjalanan, udara yang segar, seakan mengingatkan bahwa Kalimantan adalah wilayah yang harus dijaga. Pemandangan ini menjadi penyemangat untuk terus melangkah hingga akhirnya tiba di Tumbang Marikoi. Tumbang Marikoi menyimpan kisah perjalanan panjang, salah satunya melalui keberadaan Yayasan Christoperus,
sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, hadir untuk mendampingi masyarakat di pedalaman. Yayasan ini bukan hanya sekedar tempat berkumpul, tetapi juga saksi sejarah akan pelayanan dan perjuangan di tanah Kalimantan, terutama Tumbang Marikoi. Pada awal tahun 80-an, 2 orang suster hadir dengan hati yang rela, mengabdikan diri di bidang kesehatan bagi masyarakat Tumbang Marikoi. Mereka adalah Suster Lydia dan Suster Anna. Ketika pertama kali tiba, kondisi masyarakat masih sangat terbelakang. Bahkan sebagian besar belum mengenal pakaian yang layak. Namun, berkat perjuangan dan kegigihan kedua suster ini, perlahan Tumbang Marikoi berubah. Kehidupan menjadi lebih maju, dan kesadaran akan kesehatan mulai tumbuh. Kini semua kisah perjalanan itu tersimpan rapi di sebuah mini museum yang ada di Yayasan Christoperus, sebuah ruang kecil namun penuh makna yang menjaga jejak sejarah pengabdian dan kasih yang pernah ditabur di tanah Marikoi. Di Tumbang Marikoi, pelayanan gereja menjadi salah satu pusat penguatan iman masyarakat. Dalam kesederhanaan, umat berkumpul, bernyanyi, dan berdoa bersama. Gereja menjadi tempat di mana harapan, penghiburan, dan semangat persaudaraan terus dipelihara. Perjalanan dilanjutkan menyusuri sungai dengan kapal klotok menuju Tumbang Anoy. Arus deras menjadi tantangan, namun sekaligus menegaskan betapa besar dan kuatnya sungai di Kalimantan. Sungai yang merupakan jalur kehidupan, penghubung antar desa dan nadi bagi masyarakat setempat. Tumbang Anoy adalah desa yang menyimpan sejarah penting. Ikon utamanya adalah Rumah Betang. Rumah panjang khas Kalimantan yang melambangkan kebersamaan. Walau sayangnya kami tidak dapat masuk ke dalam bangunan, tetapi kehadiran Rumah Betang tetap menjadi saksi bisu kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bonusnya, kita bisa melihat pemandangan yang indah. Yang menjadi perhatian lebih adalah di bidang pendidikan yang ada di Tumbang Marikoi.
Di bidang pendidikan, fasilitas sekolah di Tumbang Marikoi sebenarnya sudah cukup memadai. Gedung sudah berdiri, ruang kelas tersedia, dan anak-anak dapat belajar dengan baik. Namun, tantangan terbesar adalah pada kesadaran masyarakat. Banyak anak yang berhenti menempuh pendidikan ketika beranjak remaja, terutama di jenjang SMA. Pendidikan seringkali dianggap kurang penting dibandingkan dengan pekerjaan sehari-hari. Meski demikian, harapan tetap ada. Harapan bahwa semakin banyak generasi emas akan tumbuh dari Tumbang Marikoi. Generasi yang tidak hanya berpendidikan, tetapi juga membawa terang dan perubahan bagi daerahnya di masa depan. Perjalanan ke Tumbang Marikoi bukan sekedar perjalanan fisik. Perjalanan ini adalah perjalanan hati, menyaksikan bagaimana kehidupan di pedalaman terus berjuang di tengah keterbatasan. Dari jalanan yang rusak, pelayanan sosial, gereja yang hidup, hingga pendidikan yang penuh harapan, semuanya menjadi kisah yang mengingatkan bahwa Tumbang Marikoi memiliki masa depan yang harus terus dijaga. Sebuah perjalanan yang tidak berakhir di sini, tetapi terus berlanjut dalam doa dan usaha kita demi generasi yang akan datang.